film tanpa layar lebar, tanpa cerita, tanpa emosi yang membuat kita tertawa, menangis, bahkan merenung. Padahal, lewat film, manusia telah belajar memahami dunia dari kisah nyata hingga imajinasi yang paling liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nila Sari. Hari ini saya akan menjelaskan tentang menelusuri jejak layar perjalanan sinema dalam menggambarkan dunia. Kami atau saya dari kelompok 3 akan membawa teman-teman menyusuri bagaimana film, terutama film dokumenter dan fiksi, tumbuh menjadi bahasa yang universal yang merekam dan menafsirkan kehidupan manusia. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada film bukan hanya hiburan, tapi saya jelaskan lagi, tapi juga cerminan budaya dan alat komunikasi global. Sejak Lumiere bersaudara memperkenalkan sinema pertama kali pada tahun 1895, film berkembang menjadi media yang merekam kenyataan sekaligus mengolahnya secara kreatif, teman-teman. Dalam perjalanan sejarahnya, muncul film sebagai dokumenter, karya non-fiksi yang menampilkan realitas dengan sentuhan yang artistik. Tokoh seperti Robert Florey dan John Gersons memperkenalkan konsep kreatif treatment of actually, perlakuan kreatif terhadap kenyataan. Jadi film yang kenyataan itu dikreatifkan gitu, tapi tidak mengubah faktanya ya. Film dokumenter hadir dalam banyak gaya, dari ekspositori yang informatif hingga observasional yang membiarkan realitas berbicara sendiri. Jenis film ini bukan hanya menyajikan fakta, tapi juga mengunggah kesadaran sosial, budaya, dan kemanusiaan. Contohnya film B.J. Habibie, R.A. Kartini. Di sisi lain, ada film fiksi yang meskipun berbasis imajinasi seringkali mencerminkan kenyataan sosial. Contohnya Laskar Pelangi, Parasit, dan Joker. Semua menggambarkan sisi kehidupan yang sungguh kita alami, hanya saja lewat kisah buatan manusia, teman-teman, atau isi pikiran manusia. Dari novel itu imajinasi. Fiksi. Dalam dunia teori film ada 3 pendekatan, teman-teman. Yang pertama, dia realisme yang berusaha menampilkan kehidupan apa adanya atau alami, jujur, dan dekat dengan realitas sosial. Ada klasisme yang menonjolkan keseimbangan yang harmoni dan keindahan yang ideal. Terus yang ketiga ada formalisme nih, yang justru menekankan bentuk dan teknik, pencahayaan, warna, dan penyuntingan yang artistik. Ketiga pendekatan ini mengajarkan kita bahwa sinema bukan sekedar tontonan, tapi seni visual yang menggerakkan pikiran dan perasaan manusia, teman-teman. Lalu saya akan menjelaskan lebih sedikit tentang formalisme. Formalisme ini kalau teman-teman masih bingung gitu kan, perbedaan antara realitas sama formalisme. Kalau realitas, dia hanya fokus pada isi ceritanya saja, teman-teman. Dia hanya fokus pada bagaimana dia menyampaikan cerita yang benar-benar realitas yang terjadi pada lingkungan manusia gitu. Tapi kalau formalisme itu adalah sebuah teknik dan bentuk, di mana dia bisa membentuk sebuah film yang tadinya hanya realitas saja, tapi realitas itu terbentuk dengan ada kesenian itu dalam film itu tersendiri. Dan kalau kalian sudah memahami kacamata formalisme, kalian akan melihat setiap film itu pasti mempunyai makna yang mendalam, baik film fiksi, dokumenter, atau film animasi. Kita bisa melihat bahwa film, baik dokumenter maupun fiksi, adalah jendela yang membuka cara pandang manusia terhadap dunia, dari realitas hingga imajinasi, dari fakta hingga ekspresi seni. Semuanya berpadu di balik satu hal, yaitu layar yang berbicara. Jadi lain kali ketika kita menonton film, jangan hanya lihat ceritanya, tapi juga dengarkan pesan dan maknanya, teman-teman.
Karena seperti kata Andre Bencic, sinema adalah cerminan yang berjalan di sepanjang jalan kehidupan. Sekian dari saya, kelompok 3 yang learning journal Telusuri Jejak Layar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.